Selamat pagi saudara dan sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rudi Rahabean. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa lagi. Kalau kemarin saya mewawancarai singkat Pak Mark Taber dari Wycliffe, sekarang saya kedatangan tamu istimewa Pak Gomar Gultom, Pak Pendeta Gomar Gultom ya. Beliau adalah Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Selamat pagi Pak Gomar. Selamat pagi Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Ya, baik. Ini Pak Gomar Gultom datang ke Kota Ambon untuk semalam membuka acara perkemahan Sekolah Minggu Indonesia ya, anak-anak Indonesia. Dan acara pembukaan sudah berlangsung dan anak-anak sekarang sudah ada di perkemahan. Nah, sekarang Pak Gomar saya mau tanya sedikit nih Pak, silakan berbagi sedikit. Kira-kira apa sih Pak pandangan Pak Gomar berkaitan dengan acara Percasmi di Kota Ambon? Silakan Pak. Ya, ini sukacita besar ya buat kita karena GPM bersedia menjadi tuan dan nyonya rumah buat perkemahan ceria anak sekolah minggu Indonesia. Ini rutin kita lakukan sekali 3 tahun. Ya. Mestinya 2021 lalu, tapi tertunda karena pandemi. Ada tetap Percasmi tapi dalam bentuk Zoom, waktu itu Zumba anak sekolah minggu. Yeah. Nah sekarang anak-anak sudah bisa bertemu langsung, maka dilakukan di sini. Ini bukan sesuatu yang mudah karena mengumpulkan anak-anak dari seluruh Indonesia tentu membutuhkan usaha yang ya ekstra keras. Ekstra kerasnya bukan dari panitia terutama, bukan dari PGI, tapi dari para pembimbing sekolah minggunya, meyakinkan orang tuanya untuk anak-anak bisa keluar dari rumah, meninggalkan keluarga selama seminggu dan melakukan perjalanan jauh. Bayangkan kalau dari Sumatera datang ke Ambon itu bukan saja pesawatnya gonta-ganti, tapi berjam-jam membawa anak-anak itu nggak mudah. Tapi itu bisa terjadi. Ada 200-an anak berkumpul dari malam di pembukaan, mungkin masih akan nambah lagi. Ini adalah sebuah upaya kita untuk mengingatkan gereja-gereja bahwa gereja harus ramah anak. Betul. Kita ini punya kecenderungan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Supaya Yesus tenang, supaya tidak terganggu, maka murid-murid dengan segera mengusir anak-anak demi memuaskan hati sang bos Yesus. Di gereja kita juga begitu. Banyak sekali ibadah-ibadah kita dan kegiatan-kegiatan gereja kita supaya tentram, supaya tidak terganggu, anak-anak diabaikan. Saya sangat suka melihat misalnya pengkhotbahnya sedang berkhotbah, tiba-tiba anak dari pengkhotbah itu atau cucunya berlari-lari ke mimbar, opa atau bapak, ya. Dan tidak ada yang mengganggu anak itu. Tapi kecenderungan kita kan pasti langsung tangkap anak ditertibkan, itu, tertibkan bawa keluar. Itu contoh kecil saja bagaimana gereja memperlakukan anak-anak. Di gereja saya, ibadah sekolah minggu itu dianggap sebagai latihan untuk mempersiapkan anak-anak untuk nanti bisa mengikuti ibadah orang dewasa. Konyol kan? Betul. Jadi kita masih belum ramah anak. Lihatlah fasilitas gereja. Tidak ada kursi-kursi yang ramah anak. Bangku gereja kita, kaki anak-anak itu tergantung. Betul. Mimbarnya tinggi. Anak harus mendongak ke atas. Ya. Itu kan. Lagi-lagi di gereja saya, tapi tidak mungkin di gereja lain. Di gereja Bapak, gereja HKBP. Ya. Membangun gedung gereja sudah selesai, lalu mereka membangun gedung sekolah minggu. Namanya gedung sekolah minggu, tapi gedung itu sebetulnya dijadikan jadi gedung pertemuan yang disewa-sewakan untuk umum, bukan untuk sekolah minggu. Ini realita di gereja-gereja kita, dan kita kampanye terus untuk gereja ramah anak. Tidak mudah kampanye ini, dan dalam bagian untuk ramah anak ini kita menyelenggarakan Percasmi, perkemahan ceria anak sekolah minggu. Kenapa dalam bentuk perkemahan ceria? Karena anak-anak pada dasarnya suka bermain. Jadi kita lebih banyak bermain dalam rangka bagaimana mereka bisa mengekspresikan semua potensi yang mereka miliki, mengartikulasikan kehendak hatinya. Itu sebabnya kita sebut perkemahan ceria anak sekolah minggu. Dan saya datang dalam rangka pembukaan itu kemarin. Kami syukur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkenan hadir. Dan ini juga sebuah tanda bahwa pemerintah memberi perhatian besar kepada anak-anak. Ibu Menteri berangkat tengah malam dari Jakarta datang ke mari tiba subuh, siangnya langsung pembukaan dan pagi ini dia udah pulang lagi ke Jakarta. Artinya datang dari Jakarta ke Ambon hanya untuk anak-anak.
artinya pemerintah kita pun memberi perhatian kepada anak-anak. Bagaimana dengan kita sebagai gereja? Betul, setuju Pak Pendeta. Semalam waktu acara pembukaan Pak Pendeta, Ketua Sinode GPM sedikit memberi semacam informasi tentang konteks gereja-gereja dan wilayah-wilayah di Indonesia Timur yang kategorinya tertinggal ataupun juga masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan negara. Dan Ketua Panitia Percasmi juga Pendeta Leilosa menyebutkan sedikit berkaitan dengan kegiatan ini berlangsung pertama kali di luar Pulau Jawa. Sebenarnya pesannya adalah bagaimana perhatian pemerintah juga untuk masyarakat di luar Jawa dan sebagaimana Presiden Jokowi. Bapak sebagai Ketua PGI mungkin bisa memberikan sedikit catatan di situ. Ya, memang ada ketidakadilan, soal ketidakadilan wilayah dan sebagainya. Tapi 10 tahun terakhir ini kita melihat kan persidangan PGI itu selalu di daerah-daerah tertinggal dan terpencil. Sidang MPL itu selalu berlangsung di daerah-daerah seperti itu. Sidang MPL PGI Januari mendatang bahkan akan berlangsung di Mentawai. Kita tahu bersama bagaimana sulitnya mencapai Mentawai. Tapi seluruh pimpinan gereja sepakat Januari depan kita sidang MPL di Mentawai. Dan Percasmi selama ini selalu berlangsung di Jawa. Dianggap Jawa fasilitasnya lebih baik dan dia lebih sentral kepada semua gitu. Tapi problemnya adalah bagaimana dengan orang-orang di Papua, di Maluku? Masa anak-anak itu selalu datang ke Jawa? Jauh banget. Kapan orang dari Barat datang ke Timur? Itu pertanyaannya. Maka saya gembira sekali ketika Biro Perempuan dan Anak PGI memutuskan Percasmi diselenggarakan di Timur dan GPM dengan spontan menyediakan diri untuk menjadi host. Artinya menyediakan diri menjadi host itu berarti memfasilitasi segala sesuatunya yang diperlukan. Benar. Luar biasa. Dan akhirnya berlangsung di sini. Ini juga sebuah komitmen kita untuk lebih memperhatikan daerah-daerah tertinggal dan terjauh gitu, pusat-pusat kekuasaan. Tapi terutama buat GPM, saya menangkap pelayanan GPM ini kan pulau-pulau Betul. Pulau-pulau. Jadi anak-anak sekolah minggu ini datang juga dari pulau-pulau. Saya baru dengar kemarin ada peserta masih dari GPM. Tapi untuk tiba di tempat ini dia butuh 2 hari. 2 hari. Betul. Karena harus naik kapal dan tunggu jadwalnya kapal. Betul. Kita di Jawa sana nggak pernah berpikir hal-hal seperti itu. Karena apa? Pemikiran kita selama ini, baik pemerintah maupun gereja, untuk pelayanannya ada strateginya selalu untuk kontinental. Benar. Gereja-gereja kita, bahkan negara, belum memiliki pola pembangunan yang melakukan pendekatan arsipelago, kepulauan. Itu beda sama sekali. Tapi itulah, kita ini terlalu terbiasa dengan pendekatan kontinental. Dan saya bersyukur pimpinan GPM sekarang mulai melihat bahwa GPM ini harus didekati dengan pendekatan kepulauan. Betul. Dan itu bisa juga menjadi contoh, menjadi model bagi gereja-gereja lain yang ada di kepulauan. Nias, Mentawai, daerah Sulawesi Utara, banyak Timor, NTT, itu juga gereja-gereja yang berada di kepulauan. Jadi mesti belajar bersama bagaimana mengembangkan pelayanan, termasuk sekolah minggu dengan pendekatan kepulauan ini. Nah, saya sangat tertarik kemarin yang memimpin ibadah, yang menyampaikan firman dalam ibadah pembukaan itu tidak dalam bentuk khotbah, dia tidak mengkhotbahi, dia dalam bentuk cerita. Dan pendeta Ekle de Freitas, dia datang dari tempat, bukan dari kota Ambon. Benar. Dia datang dari Pulau Damer namanya. Tapi luar biasa dia dengan panggung boneka, dia bercerita sebegitu hebat dan anak-anak dia lebih dari 30 menit loh kemarin. Tapi semua peserta, anak-anak semua menyimak banget. Nah, kapan hal-hal seperti ini dimiliki oleh gereja? GPM punya, dan di tempat terpencil. Dia tidak di pusat kota, di tempat terpencil, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menarik minat anak-anak. Kita butuh belajar tentang ini. Yang terakhir Amang, berhubung tahun 2024 akan dilaksanakan sidang raya PGI lagi-lagi Indonesia Timur di Tanah Toraja. Apa yang mesti gereja-gereja siapkan dalam rangka event PGI yang akan berlangsung tahun 2024 di Tanah Toraja, di Gereja Toraja? Mungkin kami minta pandangan Amang untuk itu. Ya, tahun depan itu sidang raya. Ini kan kewajiban konstitusional PGI untuk menyelenggarakan perhelatan secara berkala 5 tahun sekali. Tapi ini jangan hanya dilihat sebagai kewajiban konstitusional.
bahwa kita harus menyusun strategi 5 tahun ke depan, bahwa kita harus menyusun komposisi kepemimpinan 5 tahun ke depan, it's okay. Tapi yang lebih dari situ adalah sidang raya sebetulnya adalah sebuah pesta iman dari seluruh gereja-gereja di Indonesia. Dan lagi-lagi kali ini kita berlangsung juga di Indonesia bagian timur agak tengah di Toraja, Sulawesi. Ya, sebagai pesta iman, bagaimana gereja-gereja di Indonesia dari seluruh latar belakang denominasi, dari seluruh latar belakang etnis bisa bersama memuji Tuhan atas berkatnya selama ini kepada gereja-gereja di Indonesia. Itu sesuatu yang saya syukuri. Dan Toraja bisa juga menjadi wadah kita belajar bersama bagaimana masyarakat Toraja menghadapi perjumpaan Injil dan budaya. Kita tahu sampai saat ini masyarakat Toraja sangat kuat dengan budaya. Betul. Baik itu budaya perkawinan, terlebih lagi budaya kematian. Kita tahu bersama. Nah, bagaimana mereka di tengah-tengah gempuran materialisme, gempuran keserakahan dunia sekarang ini yang kawin dengan budaya yang begitu materialistik, budaya tahu kalau meninggal aja bisa 1000 kerbau dipotong. Betul. Artinya gempuran materialisme dan kerakusan bertemu dengan budaya yang sangat materialistik. Bagaimana Injil berhadapan dengan realitas semacam itu. Dan saya kira ini bukan pergumulan yang mudah di gereja Toraja. Dan nanti sidang raya nanti bisa kita merayakan bagaimana gereja Toraja berhadapan dengan Injil dan budaya. Yang saya kira dalam intensitas yang berbeda juga dialami oleh gereja-gereja lain. Jadi kita bisa belajar dari sana. Nah, sidang raya ini akan berlangsung sesudah pemilihan presiden, sesudah pemilihan kepala daerah. Kita berharap semuanya berjalan baik sehingga sidang raya tidak terganggu dengan mekanisme pemilihan umum sekali 5 tahun kita. Baik, terima kasih Amang untuk berbagi di pagi hari ini sempat mengunjungi kantor Sinode Gereja Protestan Maluku. Kami sangat berbahagia dan penekanan tentang perhatian gereja-gereja terhadap anak itu menjadi sangat penting. Demikian juga bagaimana tanggung jawab gereja kepada kebudayaan, kepada masyarakat. Wow, terima kasih sekali. Selamat pagi Amang, terima kasih. Selamat kembali berjumpa dengan keluarga di Jakarta. Salam hormat. Sekaligus saya sebagai pendeta menyampaikan terima kasih, apresiasi buat Amang dalam kepemimpinan di PGI selama sekian tahun mulai dari sekretaris eksekutif, kemudian sekretaris umum PGI sampai ketua umum, dan Tuhan menyertai Amang untuk perjalanan sampai akhir di kepemimpinan Amang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian saudara dan sahabatku, percakapan singkat dengan Amang Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Semoga memberi inspirasi kita tetap mengembangkan ekumene semesta dan juga membangun kebangsaan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Tuhan memberkati.